dengan saya Kevin Sugiono pastinya nih di acara Stema Talk Podcast. Nah, Stema Talk Podcast ini selalu menghadirkan dan selalu membahas ya topik-topik yang relevan dan tentunya asik nih buat dibahas. Nah, teman-teman, siapa nih ngaku deh, siapa yang punya anabul di rumahnya? Pasti ada dong anjing atau enggak kucing ya di rumahnya ya sebagai hewan peliharaan. Nah, banyak yang bilang nih katanya anabul ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan mental, ya kan? Nah, kira-kira benar nggak sih hari ini kita akan membahasnya tentang anabul pastinya dari hewan peliharaan seperti anjing, kucing gitu. Apakah benar-benar mereka ini bisa nih menjaga kesehatan mental dari ownernya? Oke, kita undang yaitu Dokter Hewan Putri Aisyah. Boleh kenalan dulu dok, say hi dulu ke kamera. Halo. Oke, nah kita nanti boleh ya dok ya ngobrol-ngobrol tentang anabul ya dok ya. Siap, oke. Nah aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang sedang menonton nantinya akan ada giveaway berupa special goodie bag nih untuk pemenang dengan pertanyaan terbaik. So pastinya teman-teman harus mengajukan pertanyaan nih di chat room dengan ketik, sorry, nama slash nomor telepon slash domisili slash pertanyaan. Nah, Dok, kita mau kenalan dulu ya sama dokternya ya. Nah, dok, boleh kenalan dulu dong namanya nih ya kan. Terus kira-kira dokter ini jadwal prakteknya kapan dan di mana gitu. Oke. Halo pet owner semua, perkenalkan saya Dokter Hewan Putri Aisyah Hanifah MSI. Kurang lebih sudah 6 tahun lebih berpraktek di bidang pet animal, hewan kecil terutama anjing dan kucing. Kalau saya sendiri itu berprakteknya mobile di beberapa klinik dan lebih pegang kasus surgery atau operasi pada hewan kecil seperti itu. Nah, untuk lokasi praktek sendiri ada di beberapa lokasi, tapi saat ini yang di highlight di podcast ini tuh Tera Pet Shop, lokasinya di Gading Serpong dan dokternya ada di setiap hari kecuali hari Kamis libur dan kita buka prakteknya itu dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Oke, jadi bisa langsung datang aja ya dok ya itu Bisa, ya. bisa. Oke, nah dok mungkin nih orang-orang yang lagi nonton pada kepoin mungkin ya kan. Ih, Mm. aku pengen tahu dong info-info yang terkini tentang anabul gitu dari sosmed. Nah mungkin dokter boleh nih sharing akun sosmednya apa sih Oke, gitu ya. jadi untuk teman-teman semua yang ingin tahu informasi tentang perawatan kesehatan hewan dan cara mencegah beberapa penyakit diantaranya, bisa follow akun Instagram saya di @putriaisyahpet. Oke, nah mungkin kalau Terapet Shop-nya juga ada IG nggak kira-kira? Ada @tera pet shop double R. Oke, nah teman-teman boleh cek ya Instagramnya ya. Mm-mm. Oke, nah dok ini kita mulai ngobrol-ngobrol nih dok. Oke. Dok, apakah betul gitu kan ya? Kita punya anabul atau hewan peliharaan lain itu sehat bagi kesehatan mental kita. Oke, jadi eh, pertama-tama saya harus kasih tahu bahwa segala sesuatunya itu, entah apapun itu ya Mas Kevin ya, kita tuh perlu ada yang namanya kanalisir. Jadi Oke. penyaluran. Apapun itu, apalagi tentang stres kita harus ada yang harus bisa dikanalisir gitu. Mhm. Seperti air, misalnya kalau terlalu lama dalam suatu wadah, pasti dia bakal berlumut, Ya, keruh. keruh. Mhm. Jadi perlu dikanalisir, dibuang, diisi lagi. Gitu juga dengan stres kita. Jadi kita harus mengkanalisirnya, membuangnya. Salah satu caranya yaitu adalah bermain dengan anabul. Jadi Oke. kalau ditanya apakah betul, betul sekali. Jadi memelihara hewan kesayangan itu banyak manfaatnya. Di antaranya itu bisa mengurangi anxiety, Oke. terus mengurangi rasa depresi, mengurangi rasa kesepian, memberikan rasa lebih bahagia dan banyak manfaat lainnya. Oke, jadi bisa menular ya dok ya. Maksudnya ya, happiness-nya dari anabul ini bisa menular mungkin ya Iya, ke pet owner-nya ya. iya pastinya. Dan Oke. kalau ownernya happy, anabulnya juga pasti happy. Oh, betul juga ya kan. Nah, dok, terus itu gimana sih interaksi dengan anabul dan biar bisa
membantu meredakan stres gitu. Kita harus ngapain aja nih dengan anabulnya gitu. Oke, jadi anabul itu kan tergantung kita mau pelihara apa dulu ya kan. Misalnya kalau dari tim bapak-bapak itu kan suka pelihara burung gitu kan. Mungkin seneng dengar nyanyiannya kayak gitu. Jadi kan interaksi yang bisa dilakukan ya seperti memberi makan, membersihkan kandang, terus hewannya sehat juga kan kita happy. Ya. Terus kayak ada burung yang bisa nyanyi, mungkin bapak-bapak kayak kur 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 gitu kan udah happy gitu. Kalau anjing itu interaksinya gimana sih dok gitu kan? Nah kita bisa melakukan kayak permainan lempar lempar tangkap bola seperti itu. Terus kalau kucing kayak kita kasih mainan yang bulu-bulu atau laser gitu kan main-main kayak gitu. Nah, kalau sugar glider ya kita bisa kayak main lompat apa dia Dilemparin gitu dilempar ya. terbang ke tangan kita gitu kan. Dibilangnya kan tupai terbang ya gitu. Jadi beberapa interaksi itu tentu bisa memicu bonding kita dengan Anabul dan menambah rasa bahagia kita. Tapi jangan salah, ada juga beberapa owner yang pelihara hewan itu nggak perlu kok kalau si hewan itu punya pencapaian kayak gitu. Jadi selama kamu sama aku ya udah happy aja kayak gitu. Jadi interaksi yang kita lakukan untuk membuat mental kita sehat, kita happy itu sebenarnya diciptakan oleh ownernya sendiri yang mau kita buat ke anabul kita itu gimana. Kalau saya pribadi senang kucing itu ya diunyal-unyal aja udah kayak gitu. Nggak ada pencapaian apa-apa nggak apa-apa. Udah. Oke. Dan juga ada beberapa ya pet owner kan, kalau saya sering lihat pagi-pagi anjingnya juga diajak lari gitu Iya, ya. iya Oh, benar-benar. jadi Itu salah satu interaksi. bisa buat nemenin olahraga juga ya. Ya, Oke. betul. Nah, terus ada nggak sih dok jenis anabul tertentu nih yang bisa memberikan dukungan emosional gitu? Oke, mungkin kalau untuk para pemula gitu kan yang ingin memelihara hewan gitu untuk ya mengurangi stres dan segala macam ya menemani kayak gitu. Kalau saya menyarankan coba dulu di anjing dan kucing. Kalau anjing itu dia yang friendly itu mungkin beberapa ras bagus, cuma untuk pemula itu mungkin bisa di Shih Tzu, Mini Pom, Poodle dan Golden itu sangat friendly ya gitu. Kalau di kucing itu ya ras Persia, Himalaya dan ya domestik yang biasa juga sebenarnya friendly kok Nanti gitu. ya. Dan kita bisa eh apa namanya melakukan kayak kastrasi atau steril. Nah, itu justru lebih membuat hewan itu lebih tenang. Gitu. Oke, oke. Ras golden ya dok ya, Ya, yang anjing. yang friendly ya. Tapi saking friendlynya saya takut kadang dok. Soalnya anjing teman saya itu agak gede goldennya, terus diajak mainannya, digandengnya digigit. Jadi saya takut. Itu gede banget gitu kan, gitu. Oke, dok. Terus itu biasanya kan eh, anjing atau kucing ini kan kadang kan eh, bisa menular lah ya stresnya dari pet ownernya kan ya. Itu cara buat untuk biar nggak stres lagi ini anjing kucingnya nih diapain sih dok? Gitu. Biar menekan stres dari hewan tersebut Mm-mm. kayak gitu. Jadi stres yang dimaksud dari hewan tersebut itu bisa berupa perilaku, perilaku menunjukkan perilaku agresif yang berlebihan seperti itu. Terus juga bulu yang rontok seperti itu. Terus kalau misalnya lagi birahi ya kayak pipis sembarangan kayak gitu. Nah, jadi beberapa eh, tindakan yang kita sebagai pet owner bisa lakukan ya pertama melakukan pencegahan daripada ya mencegah lebih baik daripada mengobati ya Betul. selalu gitu. Ya kurang-kurangi faktor stres seperti kita pemberian vaksin, obat cacing di awal itu aja dulu deh gitu. Nah, terus setelah beberapa saat bersama kita kita bisa melakukan membawa ke dokter hewan untuk di steril. Tentu steril steril betina maupun steril jantan itu membuat beberapa penelitian menunjukkan bahwa hewan itu lebih calm setelah steril gitu. Karena hormon birahinya itu sudah tidak sebanyak dibanding dengan hewan yang belum steril seperti itu. Oke. Oke, jadi kalau setelah steril itu lebih hormonnya
maksudnya sorry, tingkat stresnya bisa lebih berkurang ya. berkurang. Oh, oke. Hewannya lebih calm. Lebih Tentu calm. kita main sama mereka juga lebih enak seperti itu kan. Tuh. Ya takutnya kalau lagi birahi nggak di apa namanya, Nggak dikawinkan, takutnya makin stres ya dok ya. makin stres. Terus juga dia bisa kabur, mencari pejantan atau mencari betina, kayak gitu kan. Betul juga ya, gitu. Nah, terus ada nggak sih dok penelitian ilmiah yang mendukung klaim nih bahwa memiliki anabul itu bisa meningkatkan kesehatan mental gitu? Oke, jadi kalau dari yang saya baca-baca, itu ada jurnal saya baca di salah satu universitas di Egypt gitu di Sir Mesir, ya. di Mesir, bahwa mereka mengambil apa namanya sampel acak gitu pada beberapa partisipan itu orang-orang yang memiliki hewan peliharaan itu tekanan darahnya itu lebih rendah daripada orang-orang yang tidak memiliki hewan peliharaan kayak Oke. gitu tanpa memandang penelitian itu dilakukan tanpa memandang status sosial, ekonomi dan segala macam kayak gitu. Nah, terus penelitian lainnya kalau dari Indonesia itu sebenarnya sudah banyak paper, sudah banyak apa namanya paper, jurnal ilmiah, bahkan beberapa psikolog itu memberikan sign atau tanda kesehatan mental anak itu dapat dilihat dengan bagaimana cara seorang anak itu memperlakukan hewan. Hmm. Nah, jadi kalau dia memiliki rasa empati, memiliki rasa sayang, memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan makan pet animalnya, ya itu bagus buat anaknya kayak gitu. Tapi kalau kayak dia anaknya kurang empati ya, bodo amat. Bahkan ada yang menyiksa hewan kayak gitu, padahal anaknya masih kecil kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri bahwa ada mental illness nih di anak ini kayak gitu. Nah, itu sih beberapa jurnal ilmiah yang mendukung bahwa eh, pet animal ini memiliki dampak terhadap kesehatan mental seseorang kayak gitu. Nah, ada juga paper ilmiah di Jepang itu dikatakan bahwa kalau orang-orang yang memiliki pet animal itu eh, tidak mudah marah, Ya. tidak mudah marah orangnya biasanya di sana terus memiliki kesehatan fisik yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka ini seperti ada tanggung jawab harus membawa anjing mereka tuh exercise Ya. keluar, terus ketemu sinar matahari kayak gitu kan. Terus juga jadi ketemu tetangga yang tadinya diem aja di rumah kayak gitu kan gara-gara ada pet animal kita jadi orang-orang di sana itu jadi lebih memiliki eh, apa? Kesehatan fisik, Sosial 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 apa hubungan sosial dengan masyarakat dengan tetangga itu jadi lebih baik. lebih baik. Salah satunya dipicu karena bawa anjing jalan-jalan tadi. Kalau nggak Gitu. salah saya juga pernah baca di internet di negara mana gitu di Eropa. Mm-mm. Dihukum nih kalau punya anjing tapi nggak diajak jalan-jalan. Oh Nah, ya? bener. Lupa saya negara mana gitu. Jadi harus sehari dibawa anjingnya jalan-jalan sekitar 30 menit aja gitu katanya. Kalau nggak ketahuan dihukum katanya begitu. Oh ya ketat juga ya. Iya. Tapi itu sebenarnya bagus juga ya buat sehat juga ya anjingnya sehat, Ownernya pet sehat. pet ownernya juga Mm-mm. sehat gitu. Ownernya sehat, hewannya juga sehat. Betul. Nah, dokter sini, gimana sih cara interaksi fisik nih yang baik nih buat menjaga anjing sama kucing ini sehat terus gitu? Interaksi fisik yang Hmm. bisa dilakukan pet owner Hmm. yang standar ya di rumah itu ya tentu dengan eh, memberikan tempat yang nyaman untuk si petnya kayak gitu, tidak terlalu hangat, tidak terlalu dingin, dan jangan ditaruh di tempat yang lembab seperti Hmm. itu. Terus juga pemberian makan yang tepat waktu. Jadi makanan itu jangan jangan diberikan banyak, terus ya udah kita pergi kayak gitu, karena takutnya nanti makanannya lembab dan segala macam kayak gitu. Terus kita bisa ya kayak membersihkan pupnya Hmm. yang ya begitu ada pup ya kita bersihkan, jangan nunggu sampai sehari dua hari kayak gitu ya. Terus interaksi fisik yang bisa kita lakukan ya seperti tadi, tergantung tergantung hewannya dulu apa kayak gitu. Karena kalau kalau kayak kura-kura gitu kan ya, nggak mungkin kita elus-elus tempurungnya ya. Iya. Tapi kayak
kita ajak berenang seperti itu. Terus kalau kucing ya mereka sih suka ya dielus-elus dagunya, belakangnya kayak gitu. Kalau anjing ya kurang lebih sama lah seperti kucing gitu. Banyak sih interaksi fisik yang bisa dilakukan dan tergantung dulu dari pet animalnya Apa ya? apa, Heeh. nah, kebutuhannya apa, dan itu bisa dikonsultasikan sama pet sebenarnya Oke. gitu. Nah, Dok, ini nih dari pertanyaannya nih. Dok, sangat merekomendasikan nggak sih ini buat teman-teman atau yang lagi nonton nih, yang Mm-mm. perasaannya sering kesepian nih ya kan, terutama bagi orang-orang yang tinggal sendirian nih, untuk mempunyai hewan peliharaan Untuk gitu. punya anabul gitu. Heeh. Iya, jadi eh, ada paper ilmiah juga yang mengatakan apa sih kaitannya loneliness gitu, kesepian dengan eh, memiliki hewan peliharaan kayak gitu. Ternyata orang yang memiliki hewan peliharaan sekalipun mereka tinggal sendiri itu kadar kesepiannya berkurang hingga 36% gitu. Kenapa? Banyak juga, gede juga ya. Iya, kenapa? Karena mereka ada kegiatan lain yang membuat mereka mungkin sejenak bisa melupakan hal-hal yang bikin mereka stres, bikin mereka kepikiran, kayak gitu. Contoh kayak memberi makan, kayak gitu kan, main bareng, kayak gitu. Terus ngajak jalan seperti tadi, kayak gitu. eh ada juga paper yang saya baca bahwa banyak orang yang kaget sebenarnya setelah menghadapi new normal dari COVID. Oke. Jadi COVID itu kan kita nggak boleh berinteraksi sama manusia ya, gitu kan. Sesama manusia itu nggak boleh berinteraksi karena takut ketularan kan dulu, kayak gitu. Itu kan penyakit baru kayak gitu ya. Jadi orang memilih berisolasi mandiri, tinggal sendiri di rumah segala macam, dan memelihara hewan itu membantu membuat perasaan mereka itu jadi lebih baik kayak gitu. Karena pada dasarnya manusia memang makhluk sosial ya, kayak gitu. Kalau nggak bersosialisasi selama 2 tahun lebih waktu COVID itu kan kita ada perubahan suasana hati, Ya. pola pikir yang tiba-tiba berbeda seperti itu kan. Nah, jadi Anabul ini membantu kita menjauhkan kita dari rasa kesepian itu. Kayak kita jadi bisa main sama dia kayak gitu. Oke, jadi memang harus dianjurkan ya Iya, buat teman-teman yang merasa kesepian punya anabul iya, begitu. Meskipun hanya akuarium dan ikan mas ya dok ya. iya. Kebetulan kalau saya juga pelihara ikan di rumah. Ikan ya juga Iya. ya di rumah ya. Oke. Nah dok, ini kan mungkin banyak nih teman-teman yang oh, takut punya anabul, takutnya tiba-tiba anabulnya sakit seperti itu kan. Hmm, Nah dok, mungkin kan dokter ini udah 6 tahun ya tadi ya kurang ngomongnya, lebih. kurang lebih 6 tahun Mm-mm. menjadi dokter. Nah dok, boleh dimention nggak sih dok, kira-kira anabul khususnya kucing dan anjing nih sering kena penyakit apa sih gitu? Oke. Eh, Penyakit yang paling sering datang ke klinik itu sebenarnya penyakit infeksius Mhm. dari virus. Oke. Kenapa? Karena masih menurut saya sebagai dokter hewan praktisi masih banyak sekali owner yang belum aware untuk Mhm. vaksin kucingnya gitu Oke. loh. Dengan alasan dia di rumah aja kok Mhm. nggak ada interaksi sama siapapun, kayak mandi juga di rumah segala macam kayak gitu. Tapi ya kita kita tidak tahu ya imunitas tubuh kucing anjing itu kan berbeda-beda sama kayak kita juga berbeda-beda seperti itu. Jadi paling sering itu kasusnya virus, Mhm. terus cacingan gitu, enteritis atau radang saluran pencernaan yang diakibatkan cacingan ya seperti itu tadi karena owner itu belum belum apa ya eh ya belum aware terhadap pencegahan gitu. Jadi lebih kayak kalau nanti sudah kejadian baru berobat deh gitu. Padahal dengan kita mencegah itu biaya dari segi biaya aja ya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kita berobat Betul. pastinya ya kan. Nah, seperti itu. Yang paling sering itu penyakit sistemik, Mhm. infeksi virus, seperti Oke. itu. Terus juga penyakit seperti piometra, mungkin Mas Kevin pernah dengar. Belum pernah dengar. Jadi itu seperti penumpukan nanah di dalam rahim, Oke. di dalam uterus, di dalam rahim yang diakibatkan ketidakseimbangan hormon.
Jadi yang tadi itu kucingnya birahi, terus tidak kunjung disteril, tidak dikawinkan juga. Jadi seperti tidak memberikan opsi pada kucingnya, terjadi ketidakseimbangan hormonal. Nah, itu bisa mengakibatkan penumpukan nanah di dalam uterus seperti Oh, itu. oke. Nah, itu yang mengakibatkan ya udah Mhm. operasi lagi ya. Jadi ya harus diangkat. Kalau seandainya sebelumnya kita bisa steril dulu, tentu biometra ini tidak akan terjadi. Iya, iya. Gitu. Oke. Dan biaya steril Oke. lebih murah daripada operasi ya. Betul. Nah, terus selain itu apa lagi dokter? Mungkin kulit, mungkin. Nah, ya kulit, ya pemberian tetes kutu itu penting ya. Pemberian vitamin itu penting kayak gitu karena kalau kulit itu paling sering yang ditemui di klinik saya itu jamur. Oke. Jamur karena kucing itu karena kucing anjing itu mungkin kondisi rumah ya lembab seperti itu. Terus dia juga kekurangan tuh di apa namanya tempat makannya itu air minum, sehingga dia mencari air minum mungkin ke kamar mandi. Oh, Nah, itu kan yang membuat paunya itu basah, lembab, jadinya jamuran seperti itu. Kadang hal-hal kecil itu kan kita lupa perhatikan seperti itu kan, nah mengakibatkan penyakit kulit itu timbul seperti itu. oh, Ada juga owner yang terlalu eh sayang gitu ya sama anabulnya sehingga dimandikannya setiap hari. buset. Nah, itu juga nggak boleh ya seperti Oke. itu karena dapat mengurangi eh apa namanya? Membuat kulit anabul itu menjadi kering sehingga mengakibatkan kerontokan. Iritasi ya. Iya, iritasi kayak gitu. Jadi, wah kalau ngomong penyakit kulit itu banyak ya, Banyak ya. banyak. Dan tapi sebenarnya hal-hal seperti itu makanya perlunya kita sebelum memelihara, artinya pasca adopsi. Kalau di klinik saya selalu menyarankan biar 2 minggu adaptasi dulu di rumah. Setelah 2 minggu, owner silahkan bawa, ayo kita edukasi bareng nih, kayak gitu. Kita kasih apa yang cocok untuk saat ini, obat cacing dulu kah, tetes kutu dulu, atau vaksin. Terus saya kasih edukasi kayak nanti kucing cukup begini-begini ya mandinya, anjing cukup begini-gini, kayak gitu. Nah, dok, terus ini kita lagi, kan tadi kan ngobrolin tentang penyakit-penyakitnya nih, dok. Nah, boleh dong, dok, dimention nih, misal nih ya, kita awal dari yang pertama itu, misal cacingan, ya kan. Mm-mm. Ciri-ciri anabul kucing, anjing, cacingan ini seperti apa sih, dok? Ya kan? Terus Mm-mm. pencegahannya seperti apa? Gitu. Oke, jadi eh, yang pertama kucing itu dia mengalami penurunan nafsu makan. Mhm. Penurunan nafsu makan. Karena kan kondisi cacing itu berada di dalam saluran pencernaan. Mhm. Seperti itu. Jadi ya ususnya tidak mampu mencerna dengan baik dan segala macam ya enggak enak di dalam. Sedangkan dia tidak bisa mengungkapkan kan Ya. sama kita. Penurunan nafsu makan itu sudah pasti menjadi gejala umum dari beberapa Mhm. penyakit kayak gitu. Terus yang kedua apabila ini sudah menjadi tanda yang sangat jelas ya, apabila di pupnya ada cacing Oke. keluar seperti itu. Beberapa hewan itu menunjukkan gejala seperti matanya belekan, Mhm. matanya sayu, terus suka jalan yang ngesot-ngesot kayak gitu kan. Tapi itu memang tidak spesifik ya gitu gejalanya. Kalau yang gejala spesifik yaitu keluar cacing dari dari anus, dia ada di fesesnya, kemudian penurunan nafsu makan seperti itu. Terus juga bulu-bulunya itu seperti apa ya, seperti kusam, Oke. terus naik seperti dia mengalami kaheksia atau eh, gimana ya bentuk tubuhnya itu tulangnya itu jadi bengkok seperti ini. Jadi kayak dia neken sakit perutnya gitu. Tapi memang sign itu kalau saya paling bisa dilihat sama pet owner itu ya itu oh ini ada cacingnya nih di fesesnya seperti itu. Nah, untuk jangan sampai lihat cacing dulu baru kita obati, ada baiknya memang kita lakukan tindakan pencegahan. Ya. Pencegahan dengan pemberian obat cacing. Mhm. Kalau untuk anak kucing itu dia 2 minggu sekali sampai usia 3 bulan. Mhm. Habis itu bisa diberikan per 3 bulan. Oke. Oke, gitu. Nah, dok, ini misal kayak teman saya nih, saya kan pernah membantu untuk menjaga anjingnya. Anjingnya ini sering dikasih makan raw food.
seperti itu. Itu Mm-mm. apakah nggak cacingan dok atau gimana itu? Nah, sebenarnya kalau dari segi nutrisi raw food itu masih nutrisi mentah. Jadi Mhm. kayak 100% masih semuanya dikasih Mhm. gitu. Tentu dengan melalui proses proses pemanasan, penggorengan itu ada beberapa nutrisi-nutrisi yang hilang seperti Mhm. itu. Apalagi kayak makanan yang sudah di packing Ya. seperti itu kan. Nah, gitu. Mhm. Nah, tapi eh, kembali lagi ada kecocokan dan yang tidak cocok dari hewan tersebut Mhm. dalam memilih makanan. Mhm. Contoh ada yang dikasih telur mentah, ada yang disentri, Mhm. ada yang dikasih telur mentah ya cocok-cocok aja kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan makanan yang sudah dimasak gitu karena eh, tentu tidak cacing-cacing di makanan tersebut kan di Mhm. ikan itu ada loh Ya. cacing-cacingnya gitu itu pasti sudah mati melalui dengan proses pemasakan yang matang ya Mhm. seperti itu. Terus juga homemade food itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi real food itu sebenarnya nggak ada Mhm. masalah kayak gitu. Tapi kalau mau sesekali dikasih snack atau pakan khusus pakan khusus yang direkomendasikan vet juga nggak ada yang salah. Yang penting hidup ini kan seimbang aja, Oke, ya kan? betul, betul, betul. Nah, dok, terus eh, penyakit-penyakit yang lainnya nih, misal kayak eh, kutuan atau enggak jamur tuh, dok. Nah, mungkin boleh dimention juga cara pencegahannya dan cara ngeceknya kalau Anabul terkena jamur atau kutu nih, perilakunya seperti apa sih, gitu. Oke, oke, oke. Mhm. Jadi kutu kalau saya tuh paling sering menemui kutu itu kutu telinga. Mhm. Kasus kutu telinga yang mengakibatkan otitis atau peradangan pada telinga. Mhm. Jadi gejala klinis yang pet owner sudah mulai waspadai itu kalau dia sudah mulai menggaruk telinga belakang. Oke. Telinga belakang kita lihatnya simpel ya. Mhm. Oh, gatel, gatel nih kupingnya kayak gitu. Padahal kalau kita diemin lama-lama kayak gitu, itu kutunya itu dia semakin menginfeksi, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Nah, nanti itu bisa mengakibatkan infeksi pada saraf kucing, sehingga mengakibatkan kayak kepalanya tuh miring, Mhm. terus mengakibatkan aural hematoma atau pecahnya pembuluh darah di daun telinga. Jadi telinganya tuh bengkak kayak gitu. Perkaranya apa? Kutu telinga gitu. Perkaranya simpel kayak gitu. Nah, bagaimana pencegahannya ya harus dikasih obat tetes kutu Mhm. yang rutin seperti itu. Jadi sebenarnya tiap eh, produk itu Mhm. sudah ada ininya ya, kayak anjuran pemakaiannya kayak gitu. Kamu mau pakai merek yang ini, konsultasikan sama vet. Ini benar nggak sih cara cara pakainya kayak gitu. Mhm. Jadi jangan anggap sepele apapun apapun sign dari si kucingnya ini, si hewannya ini, karena mereka kan nggak bisa ngomong ya Mhm. kayak gitu. Kalau jamur, Mhm. kalau jamur eh, tandanya hewan itu mulai mengalami alopecia atau kebotakan, Oke. kebotakan lokal, lokal di kulit. Jarang-jarang gitu ya Mm-mm, menurutnya ya. mm-mm. Nah itu Oke. tuh kayak ada beberapa part tubuh yang mereka ini tidak bisa tidak bisa garuk gitu. Mhm. Tapi kita bisa ngecek. Makanya saya anjurkan sama pet owner kalau misalnya nyisir, kalau Mhm. bisa jangan dari kepala ke ekor. Tapi Mhm. coba nyisir itu dari ekor ke kepala. Jadi Oh, berlawanan arah. oke. Sehingga lebih terkuak tuh ya kan bulu-bulunya jadi kita bisa lebih lihat gitu. Ciri-cirinya kalau misalnya bulat, kemerahan, nah itu kemungkinan jamur tuh kayak gitu. Atau kayak ada flek-flek hitam itu kan black skin atau apa itu nah ini nih kenapa nih udah bisa mulai itu dikonsultasikan sama dokter hewan. Nah, pencegahannya dok untuk terhindar Mm-mm. dari kutu atau enggak jamur itu seperti apa nih? Diberikan kutu kutu atau jamur ya diberikan tetes kutu Mhm. yang rutin ya terus pemeliharaan yang baik sanitasi kandang terus kalau jamur ya yang seperti tadi saya sampaikan nggak boleh main yang di tempat yang lembab seperti itu. Nah kalau misalnya kayak eh, kita habis membawa hewan kita interaksi dengan hewan lain gitu kan kan kita tidak tahu status kesehatan hewan lain ya kayak gitu apalagi kayak kucing tuh suka ngendus-ngendus anjing tuh suka ngendus-ngendus kayak gitu nah dipastikan hewan kita itu sudah
terlindungi sebelumnya, kayak dia sudah vaksin, dia sudah tetes kutu, kayak gitu. Terus 14 hari dari habis interaksi dengan teman-teman anabul yang lainnya itu ada nggak gejala kayak dia garuk-garuk nih, gatal segala macam. Nah, itu sign yang seperti itu, tanda-tanda seperti itu udah bisa kita mulai waspada Mhm. seperti itu. Oke. Nah, Dok, mungkin kan dari tadi kita ngobrol tentang manfaat anabul kan bisa menjaga kesehatan mental kita nih. Nah, Mm-mm. mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, ih, pengen deh punya anabul. Nah, mungkin step-stepnya yang teman-teman pengen tahu tuh, step-stepnya apa aja sih waktu aku mau adopsi, misalnya gitu. Mm-mm, Ya kan, mm-mm. apa aja dok menurut dokter? Yang pertama, Mhm. eh, ya kita harus mengedukasi diri kita Mhm. dulu ya, gitu. Eh, karena seperti yang saya bilang tadi, healthy pet, Mhm. healthy you, healthy pet, gitu. Oke. Jadi kalau kita harus mengedukasi diri dulu. Aku mau pelihara anjing, gitu kan. Berarti aku harus tahu makanan anjing itu apa, kayak Mhm. gitu. Jangan kebalik. Jadi masih banyak owner yang Mhm. berpikir bahwa kucing itu omnivora. Oke. Kucing itu karnivora, dia pemakan daging Mhm. gitu. Jadi jangan dikasih kangkung kayak gitu kan, Nasi ya nasi, kan? pepaya gitu dengan alasan ya yang penting makan lah dok kayak gitu. Mhm. Jangan ya gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, edukasi diri kita dulu. Aku mau pelihara kucing, udah tahu makannya apa, ini apa. Oh oke, aku siap pelihara kayak Mhm. gitu kan. Terus yang kedua dari eh, yang kita terima adopsi itu gitu Mhm. kan, lihat status vaksinnya. Mhm. Apakah status vaksinnya baru pertama kali vaksin Mhm. atau sudah lengkap vaksinnya? Sebenarnya itu nggak jadi masalah. Mhm. Kalau misalnya sudah satu kali vaksin, lihat tanggalnya tuh di buku Oke. pengulangan pengulangan vaksinnya. Oh, ini telat nih vaksinnya. Mhm. Berarti aku harus segera nih bawa ke vet. Mhm. Atau ini masih pengulangan vaksinnya masih bulan depan. Oh, bagus. Mhm. Saran saya jangan cari tanggal pengulangan vaksin itu yang apa namanya? Yang sudah lewat gitu. Mhm. Baiknya Mhm. ya dia sudah 2 minggu di rumah sesuai dengan tanggal vaksinnya, oke baru kita bawa Mhm. ke vet kayak gitu. Jadi yang perlu kita ketahui itu pertama edukasi diri dulu, terus yang kedua status vaksinnya. Oke. Status vaksinnya itu paling penting. Mhm. Dengan satu kali suntikan aja kita udah bisa masukin kayak 3 sampai 4 antibody. Jadi sudah mencegah 3 sampai 4 penyakit Mhm. Mhm. gitu. Dan pastinya komitmen ya, dok ya. Komitmen. Heeh. Jangan sampai diadopsi sebulan kemudian bosen. Nah, iya, benar. Bener, bener, bener. Nah, dok, ini kita sekarang akan masuk ke sesi Q&A nih. Jadi nanti Oke, aku yang bacain pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya nih, terus dokter tinggal menjawab ya. oke, Oke, nah pertanyaan pertama nih dari Valen di BSD. oke. Sorry dok, sorry dok, sore. Sore dok, saya suka binatang terutama kucing. Heeh. Dulu saya pelihara kucing Persia, tapi saya agak kurang nyaman dengan bulunya karena mudah rontok. Dan ada yang bilang kalau bulunya bisa membuat wanita susah punya anak. Apakah Mm-mm. itu benar dok? Dan Oke, apa dampak dari bulu kucing untuk kesehatan ownernya? oke. Jadi eh, ya itu tadi ya, kita harus tahu diri kita, kebutuhan kita dulu apa gitu. Hmm. Bukan yang kita inginkan sebenarnya, tapi kayak kita harus lebih tahu apa yang kita butuhkan. Contoh kalau saya itu di anak saya itu ada menurun asma, Hmm. sehingga dia agak sensitif dengan hewan yang berbulu-bulu panjang kayak gitu. Sebenarnya pelihara kucing boleh nggak sih? Boleh aja, tapi kan ada jenis kucing yang beras bulu pendek. Hmm. Nah, jadi kita harus tahu mungkin dari Persia kita bisa ganti ke eh, kucing biasa, kucing ras biasa, kucing domestik biasa atau sping mungkin Hmm. kayak gitu gitu Yang kan. ada bulunya Yang ya? gak ada bulunya, ada sih bulunya tapi tipis. Tipis ya? Tipis. Oke. Nah itu jadi kita harus tahu nih, oh ternyata aku ada alergi bulu bulu kucing kayak gitu kan. Karena nanti kalau misalnya kita tetap maunya yang itu ya kitanya bersin-bersin nggak sehat, kita sakit siapa yang ngurus pet kita kayak gitu kan kita jadi kurang nyaman. Terus yang kedua apa tadi ya pertanyaannya lupa saya. Apakah Apakah mitos? Nah, mitosnya itu ya? mitos, itu mitos. Jadi eh dari kuliah Mhm. sampai sekarang saya masih pelihara
kucing dan alhamdulillah diberikan anak. Oke, jadi itu hanya Jadi itu mitos. Jadi sebenarnya bulu dari kucing itu tidak membuat mandul itu tidak gitu, membuat kita jadi infertil itu tidak. Tapi memang ada parasit di dalam tubuh kucing itu namanya toksoplasmosis, toksoplasma gondii. Jadi dia dapat mengakibatkan toksoplasmosis yang bisa menular ke ibu hamil kayak gitu. Tapi semua itu dapat kita cegah dengan apa namanya menjaga kebersihan rumah. Jadi kalau misalnya dia pup, jangan nunggu besok atau lusa atau seminggu kemudian dibersihkan kayak Oke. gitu. Dan yang paling penting habis pegang serokan untuk pup itu kita cuci tangan pakai gitu. sabun. Pakai sabun. Pakai sabun, benar. Karena banyak orang cuci tangan nggak pakai sabun. Iya, itu sebenarnya simple, simple Mas Kevin. Bahkan kayak waktu dampak dari COVID itu yang ditekankan sama pemerintah itu kan cuci tangan pakai Pakai sabun, sabun ya. gitu doang. Jadi itu tadi hanya mitos ya dok ya kalau punya hewan peliharaan anabul itu dapat Bikin susah mengakibat hamil, susah hamil itu itu mah mitos ya. mitos. Ya asalkan menjaga kebersihan. Kebersihan, Oke. betul. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Anto di Pamulang. Kak aku suka banget sama kucing. Di rumah aku ada 10 nih katanya nih kucing Oke. Persia. Nah cuman bulunya tuh selalu rontok terus sudah dikasih vitamin. Nah itu kenapa ya? Padahal kucingnya semangat dan aktif banget. Mm-mm. Mm-mm. Jadi bulu rontok itu banyak sekali penyebabnya Kak Anton. Jadi bisa jadi penyakit internis, bisa jadi penyakit kulit gitu. Nah, coba dicek untuk pet owner sendiri, Kak Antonnya sendiri bisa cek dengan yang tadi saya sampaikan, kayak di sisirnya itu dari ekor ke rambut biar lebih terkuakkan tuh, lebih lebih Mhm. lebih terlihat tuh. Oh, jangan-jangan selama ini ada kutu gitu kan? Cuma kan kutu tuh kan kecil dan larinya cepet kayak gitu kan. Jadi kan kita nggak perhatiin, kayaknya dia baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu kan. Ada beberapa penyakit juga tidak menunjukkan gejala klinis loh, gitu. Ada yang gejala klinis yang tampak, ada yang subklinis, jadi nggak nampak. Makanya butuh kayak pemeriksaan lab lanjutan seperti itu. Nah itu jadi apalagi punya 10 kayak satu sakit, semuanya sakit Iya, kayak gitu. Menular cepat sekali, apalagi penyakit penyakit kulit kayak gitu ya. Nah, boleh tuh coba dicek ke dokter hewan, takutnya ada parasit kulit seperti jamur, kutu, terus ya penyakit internis lainnya. Nah, itu kita memang harus periksa langsung ya. betul. Kalau ditanya kenapa, Mhm. itu memang harus dibawa kucingnya juga Betul. ke vet. Heeh, Dokter ya. harus langsung. Heeh. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Dede di Bogor. Dok, anak saya pernah sakit, katanya dari virus yang dibawa oleh binatang. Kebersihan selalu dijaga. Cara mengetahui hewan itu ada virus atau tidak, bagaimana ya? Oke, jadi eh, ada mungkin kita bisa melakukan medical check up dari si hewan itu ya setahun sekali atau 6 bulan sekali itu ada tes kit mungkin yang kita aware ya gitu kayak toksoplasma segala macam itu ada tes kitnya di klinik. Terus kayak eh itu tadi yang saya bilang bahwa penyakit hewan itu ada yang menunjukkan gejala klinis. Kayaknya dia bersih, kayaknya dia sehat, seperti itu kan. Rumah juga bersih, tapi ada gejala penyakit yang subklinis yang tidak tampak gitu loh. Tidak tampak itu bisa jadi dia cacingan, seperti itu kan, cacingan. Terus tidak tampak saat keluar di feses. Makanya kita itu dokter hewan ada pengambilan sampel feses, terus kita periksa di bawah mikroskop. Oh ternyata telur telur cacingnya banyak banget, kayak gitu. Tapi walaupun kayak cacingnya itu juga belum keluar kayak gitu. Nah bisa jadi kayak kita apa namanya pegang pupnya terus cuci tangannya juga nggak bersih segala macam kayak gitu terus habis itu kita makan nah itu kita tertular nggak harus tertular cacingnya bisa jadi tertular bakterinya salmonella kayak gitu tapi kalau virus dari hewan dari sorry dari kucing ke manusia itu tidak ada yang zoonosis. Oke. Zoonosis itu penyakit yang kecuali kayak rabies ya, tapi rabies pun gejalanya itu berbeda, berbeda pada pada manusia dan pada hewan itu berbeda kayak gitu. Eh
Jadi apa namanya? Zoonosis itu penyakit yang dibawa dari manusia ke hewan dan bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Jadi kalau penyakitnya apa dulu nih? Biasa kan yang menyerang anak-anak itu kayak disentri atau mencret kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi tuh kayak bukan virus mungkin, tapi bakteri. Bakteri. Bakteri, bakteri dan virus itu berbeda gitu. Misalnya kayak kita kurang jaga kebersihan tangan, habis itu makan, ngemut-ngemut. Anak kecil tuh kan suka cepet ya tangannya Ya. masuk ke mulut kayak gitu tanpa kita sadar. Mhm. Nah itu Jadi harus diperiksa lebih lanjut dan bisa menjaga kebersihan ya. betul. Heeh. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Felicia di Cengkareng. Sore dok, saya senang punya binatang, Mm-mm. tapi saya jadi stres dan kesal sendiri pas pulang lihat rumah berantakan dokter. Pup dan pinya sembarangan. Mm-mm. Padahal tempatnya untuk membuang kotorannya sudah disiapkan. Bagaimana ya dokter? Jadi ngomel sendiri gitu. Jadi eh apa namanya? Memang ada dua faktor ya. Satu yang tadi sempat cerita sama Mas Kevin sebelum kita mulai ada yang namanya perilaku hewan. Perilaku hewan itu dibentuk dari kebiasaan owner dalam memelihara hewan. Contohnya anjing kayak gitu. Kalau saya pribadi sendiri memang belum pandai gitu ya dalam melatih anjing kayak gitu. Jadi saya lebih lebih tipikal yang menyayangi, dia pokoknya apa yang kamu pengen kayak aku kasih deh. Ternyata ketika anjing itu saya pelihara gitu kurang lebih 8 bulan, dia jadi atraktif dan gak dengerin kita maunya apa segala macem gitu. Jadi kerusak-kerusuk. Nah, itu waktu zaman kuliah dulu ya kayak gitu. Oh, ternyata anjing itu juga harus dilatih. Makanya kan anjing ada sekolahnya ya, ada sekolahnya. Jadi kayak harus dilatih. Pupnya di sini, pipisnya di sini. Kalau kamu pinter ada reward. Kalau kamu salah nanti ada punishment ya, bukan punishment yang gimana-gimana juga sih gitu kan. Nah, itu jadi satu faktor perilaku mungkin kayak kita tuh mungkin ya memelihara hewannya bukan yang dari dia baby, mungkin sudah agak besar jadi perilaku yang terbentuk dari sananya udah begitu kayak gitu dia jadi agak menyebelin gitu kan yang tadinya pengen memelihara kesehatan mental malah jadinya kita stres gitu kan. Stres sendiri. Nah, atau yang kedua ada faktor hormonal. Nah, faktor hormonal dan kesehatan ini bisa dikonsultasikan dengan vet karena salah satu ciri atau gejala birahi itu dengan pipis pup sembarangan. Tapi itu gejala yang tidak semua hewan mengalami itu ya. Beberapa ada kayak gitu. Jadi boleh kalau misalnya kakak belum steril kucingnya, boleh atau hewannya boleh dikonsultasikan sama vet mana tahu terkait dengan perilaku seperti itu terkait dengan hormonal gitu. Oke. Oke. Nah, ini teman-teman kita akan ada, aku mau info ini sedikit tentang event di tanggal 13 dan 14 Desember 2024. Nah, event ini yaitu Pet Day yang bertempat di Stella Maris School BSD. Nantinya teman-teman bisa langsung ke Stella Maris School BSD dan bisa mengadopsi Anabul nih di sana. Betul ya Hmm. Kak ya? Kakak-kakak tim ya? Betul ya? Tanggal 13 dan 14 Desember 2024. Jadi take a note teman-teman, nanti waktu tanggal 13 dan 14 Desember, teman-teman bisa mengadopsi Anabul seperti kucing dan Mm-mm. anjing di Stella Maris BSD. Nah, mungkin nih boleh dimention lagi nih dok ya kan. Mm-mm. Eh, Kalau aku mau adopsi Anabul nih, pertama kali harus ngapain aja sih dok? Gitu. Oke. Sama. Yang pertama, selain daripada yang tadi kita sudah sebutkan, Mhm. edukasi diri dan lihat status vaksinnya, Mhm. komitmen dan pastikan apa namanya dari tempat yang kita mengambil itu Mhm. bisa dipercaya ya. Oke. Dipercaya itu eh bukan dalam artian yang gimana-gimana juga sih. Kayak kita tahu ke ownernya itu juga owner sebelumnya itu juga informatif kayak kasih tahu aja sebenarnya ke pet owner tuh nggak apa-apa kayak dia kak dia nih ada suka ini tahu kejang tiba-tiba tanpa sebab kayak gitu Mhm. nah jadi si si adopternya yang terima oh jadi tahu kayak gitu Oke. nah dia juga itu sangat informasi yang sangat membantu dokter hewan mana tahu suatu hari nanti dia pengen steril membutuhkan obat bius ternyata dia ada
eh, riwayat kejang itu kayak gitu. Nah, jadi mungkin dari si pemberi hewan dan adopter itu lebih bisa komunikasi sebelum hewannya itu diadopsi gitu loh, saling bertukar informasi. Dan yang terakhir yang bisa dipastikan ya kesiapan kita sebagai pet owner, baik kesiapan fisik, kesehatan kita, dan kesiapan finansial tentunya. Betul. Dan komitmen semua lah ya harusnya ya. Iya. Oke. Nah, Dok, ini ada dua pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Iman di Kelapa Gading. Mm-mm. Dok, mau tanya dong terkait hewan peliharaan, Dok. Saya ini suka banget marking, Dok, padahal udah disteril itu. Udah disteril itu bagusnya bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Di marking maksudnya? Di marking ini masuk ke sini juga ini. Di marking mungkin ditandai, Mungkin ditandai ya. ditandai. Ditandai hewannya ini sudah steril apa belum gitu kali ya pertanyaannya. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau kalau sorry kalau salah ya, soalnya saya kurang paham nih sama pertanyaannya. Jadi kalau marking atau penandaan pada hewan yang sudah steril itu sebenarnya kita ada standar internasionalnya, yaitu dengan membuat irtip atau jadi kayak tanda di kupingnya kayak dipotong sedikit gitu untuk penandaan bahwa hewan ini sudah steril kayak gitu. Kenapa jadi penting marking itu penandaan itu? Karena ketika hewan itu sembuh dan sudah tumbuh bulu, kan tidak meninggalkan jejak lagi nih, terutama betina, tidak meninggalkan bekas bekas luka segala macam, udah tumbuh bulu, dia sudah dibebas liarkan lagi kayak gitu kan. Nah, banyak banyak juga orang-orang pecinta kucing jalanan gitu kan, itu suka ngambil dengan inisiatif yang baik bawa ke dokter untuk disteril. Ternyata sebenarnya dia sudah steril. Jadi Oke. kan kasihan kucingnya ngalami 2 kali steril gitu. Serius. Kasihan dokternya juga stres nyari Mhm. ini ya organ yang harus diangkat di sebelah mana nih Betul. seperti itu. Jadi Betul. tapi sebenarnya lebih kasihan ya kucingnya lah kayak gitu. Jadi alangkah baiknya sambil saya kasih tahu juga ke semua owner, marking after spay atau after neuter itu sangat bagus buat hewan kita kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya apa yang terjadi, misalnya kayak amit-amit kita kehilangan hewan kita suatu hari nanti kayak gitu. Terus orang ambil, ya udah deh steril kayak gitu. Padahal dia udah steril, Iya, kasihan. betul. Oke. Mm-mm. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dan terakhir, Dok. Mm-mm. Dari Venesia yang tadi ya, Mm-mm. yang pinya suka sembarangan tadi. Mm-mm. Nah, steril ini baiknya di usia berapa, Dok, Oke, katanya? ini menarik ini. Jadi ini juga menjadi salah satu tesis saya sebelum menyelesaikan S2. Jadi di Indonesia sendiri itu sebenarnya belum ada standar dan masih berbeda-beda standar usia untuk kita melakukan sterilisasi. Ada yang bilang tunggu setelah lahiran sekali lah, tunggu udah birahi sekali lah, tunggu udah loop sekali segala macam kayak gitu. Bahkan kalau di negara sana di Amerika, kucing usia 2 bulan itu sudah bisa di steril. Memang masih kecil, masih baby kelihatannya kayak gitu. Tapi ternyata eh, kucing yang disteril sebelum mengalami masa birahi, dia tidak punya memori dia pernah birahi. Sehingga keseimbangan hormonalnya itu lebih terjaga. Lalu saya melakukan penelitian, ada nggak sih side effect kayak pertumbuhan tulang panjang? Karena kan di di kucing jantan itu kan ada hormon testosteron. Testosteron itu bukan hanya untuk birahi ternyata, tapi juga untuk membantu pertumbuhan tulang. Jadi kalau saya steril sebelum dia birahi, ada ngaruh nggak di kesehatan tulangnya? Kayak gitu. Ternyata hasilnya tidak ada. Oke. Jadi hewannya itu dipelihara selama 8 bulan lebih, dan itu tidak ada yang mengalami perhambatan pertumbuhan tulang panjang. Hasil X-ray-nya juga bagus. Jadi kalau bagi owner yang ingin steril di usia muda di bawah 4 bulan, kalau di klinik saya bisa, Bisa ya. bisa. Dan saya lebih menganjurkan sebelum sebelum birahi
Harus di steril. steril Oke. gitu. Biar gak ada ingetan yang tadi ya dok ya tentang Ya, birahi ya. heeh. Oke, oke. Nanti karena nanti kalau sudah dia sudah birahi, Mhm. terus kita steril gitu kan, kita steril. eh ada hewan yang nggak berhenti berhenti nih birahinya nih Mhm. gitu, karena memang hormonnya itu sudah menyebar, sudah banyak ada di dalam darah kayak gitu. Sedangkan tujuan orang steril beda-beda, Ya. bukan hanya untuk infertil atau nggak punya anak aja, tapi ya seperti tadi mengurangi perilaku perilaku yang tidak menyenangkan bagi owner seperti itu gitu kan. Itu perilaku salah satu stres akibat hormonal birahi seperti itu. Kok nggak hilang-hilang tingkah birahinya padahal sudah disteril ya gitu. Ya karena hormonnya sudah tersebar gitu. Oke. Baiknya dilakukan memang sebelum birahi. Birahi ya. Ya. Oke. Nah, dok, ini kita udah ngobrol panjang nih Mm-mm. selama 1 tahun, 1 jam, 1 tahun mah tua ya kan kita di sini. Thank you banget dok, Iya, udah mau sama-sama. main-main dan ngobrol di Sema Talk Podcast. Semoga apa yang tadi kita obrolin, sharingin bisa bermanfaat nih buat teman-teman, Amin, ya amin. kan? Nah, mohon maaf juga buat teman-teman yang banyak banget mengirimkan pertanyaan tapi kita nggak sempet jawab. Karena Mm-mm. kalau dijawabin sampai tengah malam kayak nih. Satu Ya, tahun. 1 tahun tadi benar. Kayak 1 tahun gitu. Oke, tiba saatnya kita akan membacakan ya pemenang dari giveaway pada hari ini nih. Yeay. Kira-kira siapa aja ya? Jeng jeng jeng. Oke. Dari Venesia, Valen, Anto, Dede dan juga Iman. Yeay. Selamat ya buat para pemenang yang memenangkan giveaway. Jangan lupa teman-teman, pemenang nantinya akan dikabari oleh tim marketing communication Stella Maris dan pastikan nomor yang tadi diberikan telah atau bisa dihubungin melalui WhatsApp. Oke. Dan pastikan teman-teman nantikan podcast berikutnya setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kece-kece dan kredibel pastinya. Nah, kira-kira ada bocoran nggak Kak untuk minggu depan podcastnya? Podcastnya sama Yufit. Oh ini pastinya ngomongin kesehatan nih ya pasti ya. Oke, nah teman-teman buat yang tertarik dengan Stella Maris School, teman-teman bisa kepoin di sosial medianya ada Instagram yaitu @stellamaris.sch dan @stellamaris.info. Ada juga di YouTube di Stema TV dan TikTok ada Stella Maris School. Dan juga teman-teman bisa mengunjungi website kami di stella-desmaris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Nah, atau bisa menghubungi nih di nomor WhatsApp di 0878 7278 5231 dengan format nama, slash usia, anak, slash pertanyaan. Oke, dan dapatkan informasi terbaru, misal seperti event, podcast, dan promo-promo dari Sekolah Stella Maris hanya di @stellamaris.sch. Dan pastikan teman-teman take a note juga nantinya di tanggal 13 dan 14 Desember 2024 nantinya akan ada Pet Day ya Kak ya, betul ya? Mm-mm. Pet Day, jadi teman-teman bisa langsung ke Stella Maris School BSD untuk bisa mengadopsi anabul, ada kucing, ada anjing lucu-lucu pokoknya. Oke, I'll see you in another podcast. Bye-bye, saya Kevin dan Dokter Putri. oke, pamit undur diri. Bye-bye.